Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Iya, dan pemirsa apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama saya Ranti Putri dalam acara Mutiara Kolbu. Dan hari ini kita ditemani oleh Bapak Ustadz Adi Sucipto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ranti? Alhamdulillah sehat walafiat, itulah terutama rezekinya ya Pak Ustadz ya. Sama kayak ibu-ibu, udah cerah kita, udah kuning-kuning, hijau-hijau ibu ya, udah janjian di dalam mimpi nih kayaknya. Selalu matching kami nih Pak Ustadz. Hati kita matching Bu ya? Berarti matching. Satu hati berarti. Satu hati kami ya. Pak Ustadz, hari ini kita mau angkat tema tentang pembersih hati ya. Jadi amalan-amalan yang bisa membersihkan hati. Ya pemirsa, hari ini kita mengangkat tema tentang amalan-amalan pembersih hati. Mungkin salah satunya adalah dengan muhasabah ya Pak Ustadz ya. Banyak-banyak evaluasi, kemudian juga introspeksi diri. Mungkin sebelum sholat atau sudah sholat ataupun dalam doa-doa kita ya Pak Ustadz ya. Supaya memang hati kita selalu dibersihkan. Karena tidak mudah untuk membersihkan hati. Ibarat operasi itu mungkin operasi besar kali ya Pak Ustadz ya. Harus betul-betul butuh persiapan khusus dan juga betul-betul harus sering dilakukan supaya memang ketika kotor bisa dibersihkan kembali. Tapi pemirsa, nanti kita akan coba untuk mengupas hal ini dan juga kita akan coba mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Sucipto, dan juga nanti kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini sebagai audiens pada acara Mutiara Kolbu hari ini untuk bertanya seputar tema yang kami angkat pada petang hari ini. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah, baru kemudian nanti kita ke sesi selanjutnya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ranti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bizikrillah tatmainul qulub. Shadaqallahul azim. Pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Naba, sehat ibu-ibu semuanya? Sehat, cerah, ceria semuanya. Bahagia ya. Jarang ibu-ibu An-Naba nih sakit. Iya. Ya, benar nggak? Amin. Amin. Terlihat dari auranya. Iya, aura positif semua. Aura positif. Ranti sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Di hari yang Jumat yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di acara kita Mutiara Kolbu di TVRI Bengkulu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan hati. Nah, hati ini Bapak Ibu semuanya, pemirsa dimanapun berada, adalah sesuatu yang sentral. Mengapa? Karena hati ini penggerak semua kegiatan ataupun perasaan kita. Karena itu semuanya bermula dari hati. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh kita ini, semua tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya. Iza salahat jasadu kulluh, apabila sehat baik itu daging, maka sehat semuanya, seluruh badan dan juga pikirannya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu sakit ya, maka buruk, maka sakit semua fisik dan juga pikirannya. Ya. Ala wa iya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi hati itu ibu-ibu semuanya sesuatu yang sangat dijaga. Dia segumpal darah kecil ya, tetapi dia adalah gambaran dari watak seseorang. Ya. Bahkan bila hati itu sehat, maka sehat semuanya, pikirannya sehat, fisiknya juga sehat. Tapi kalau hatinya sudah nggak sehat, maka semuanya akan berdampak tidak sehat buruk. Juga ya. Gitu ya Pak Ustadz. Kemudian
Imam Ghazali dan juga beberapa ulama lainnya menyebutkan hati itu, ayo nanti dibagi tiga. Hati sehat, yang kedua hati sakit, yang ketiga hati mati. Nah, hati sehat ini ya, hati sehat ini adalah hati yang bersih. Artinya dia dijauhkan dari sifat-sifat buruk ya, seperti sifat hati itu, penyakit hati itu iri, dengki, sombong, ujub ya. Nah, itu dan lain-lain. Kalau hati yang sakit itu, ini hati yang memiliki sifat jelek tadi. Nah, dia punya dendam, dia punya iri, dengki dan sebagainya. Ini sakit ya, ini sakit hatinya. Ada yang berbahaya lagi, ibu-ibu semuanya, yaitu hati yang mati. Ya, hati mati ini adalah hati yang tertutup, tidak mau menerima nasihat. Mau dinasehatin juga tetap mati di hatinya. Nah, kalau dia sakit masih bisa disembuhin ya. Nah, tapi kalau sudah mati nggak bisa lagi, tertutup. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada sakit, maka Allah tambah lagi sakit sehingga dari sakit itu menjadi mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi dari perkataan ulama ini, seperti kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, 3 perkara ini ada pada diri seseorang. Tetapi mudah-mudahan pemirsa di rumah dan kita berada di studio ini, semua hati kita adalah hati yang sehat. Bersih dan sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Kemudian pentingnya hati, Bapak Ibu semuanya, pada diri seseorang, kalau hati itu lapang ya, maka pikirannya akan berpengaruh. Pikiran juga akan lapang karena semua bermula dari hati. Bahkan ada juga pendapat para ulama dalam kitab Hadis Arba'in Nawawi karangan Imam An-Nawawi, dijelaskan di sana ada salah satu ulama menyebutkan hati itu kenapa disebut dengan hati atau jantung gitu ya. Maka ada yang mendefinisikan kolbun ini bukan hati yang ada tetapi jantung. Jantung itu memompa. Jadi darah yang mengalir dalam tubuh kita itu adalah juga disebut dengan karena hatinya. Maka kalau hati itu baik, pompanya baik, maka darah itu akan mengalir dan akan mengantar perbuatannya itu kepada perbuatan yang baik. Tapi kalau itu sudah sakit, kemudian nauzubillah mati, maka dia nggak bisa berfungsi gitu. Sehingga tidak tanduknya semuanya perbuatan yang tidak baik. Itu semuanya bermula dari hati. Nah, bahkan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu, hari kiamat, tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali seseorang yang dikasih hati yang salim. Salim ini yang selamat. Selamat artinya di sini adalah hati yang bersih, dijauhkan dari sifat iri dengki, apalagi sombong. Nah, apabila hati ini terjaga, maka di hari kiamat nanti semuanya kita akan masuk surga. Jadi kalau kita masuk surga itu, ibu-ibu semuanya, syaratnya hati kita harus bersih. Cak Manu kalau kita tidak masuk surga, hati kita sempit, penyakit gitu, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu bermula dari hati. Dan seluruh aktivitas ibadah kita itu, sholat, puasa, kemudian haji dan lain-lain, termasuk zikrullah itu semuanya untuk mensucikan hati kita. Nah gitu, semuanya bermula di sini. Bahkan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini. Beliau menunjukkan 3 kali di dadanya. Apa di sini? Yaitu hati. Ya, hati semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita semuanya dari hal-hal yang tercela, insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ya Pak Ustadz ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang sehat, begitu yang dijauhkan dari hati yang sakit, apalagi tadi hati yang mati. Dan kita jeda iklan dulu nih Pak Ustadz ya. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.